Shalom bagi setiap orang yang menonton video ini. Dalam video kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap debat Cawapres yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 kemarin. Yang dimana fokus daripada video ini adalah memberikan tanggapan terhadap cara berkomunikasi dari setiap kandidat calon wakil presiden Indonesia. Oleh karena itu, ketika melihat debat ini, satu apresiasi bahwa ketiga calon kandidat wakil presiden boleh menunjukkan gagasan dengan baik, boleh beradu argumen dengan setiap fakta-fakta dan logika-logika secara baik. Dan harapan besar bahwa setiap elemen masyarakat kiranya turut mengambil inisiasi, antusiasme dalam melihat debat Pilpres baik presiden maupun wakil presiden, agar dalam pemilihan nanti bisa memberikan suara dengan baik, dengan tepat kepada setiap orang yang telah mengadukan argumen mereka dengan baik. Setiap visi misi boleh dilihat secara baik agar itu menjadi patokan dalam memberikan suara agar Indonesia bisa terus maju ke depannya. Karena itu dalam video ini sedikit disclaimer daripada saya bahwa video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, sehingga kiranya penilaian yang boleh saya berikan dalam tanggapan ini boleh bersikap atau bersifat objektif. Kiranya hal ini bisa menambah pengetahuan bagi setiap orang yang menonton video ini, dan jika terjadi kekeliruan dalam tanggapan saya, ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai dan berbeda dari pandangan setiap penonton saudara-saudari, kiranya boleh diberikan masukan, boleh ditanggapi secara baik. Oleh karena itu, dalam melihat debat Cawapres kemarin, ada beberapa poin dalam bagian komunikasi yang boleh saya perhatikan dan saya berikan tanggapan. Nah, di mana pada sesi pemaparan visi misi yang menjadi sesi pertama, di situ terlihat menurut pandangan saya bahwa ketiga Cawapres menunjukkan performa terbaik. Ketiganya memberikan argumen visi misi yang baik. Setiap visi misi yang ada merupakan visi misi terbaik yang telah dipikirkan, yang telah dirancangkan, yang telah diteliti guna menjadi sesuatu yang bisa menambah ataupun bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Nah, namun ada hal-hal dalam cara berkomunikasi daripada ketiga kandidat calon wakil presiden yang menurut saya perlu untuk saya berikan tanggapan. Nah, di mana ketika saya melihat dalam debat tersebut, paslon 02 dan 03 memberikan performa yang cukup baik. Keduanya memiliki ekspresi yang baik dalam menyampaikan visi misi, penguasaan materi yang baik, sehingga dalam pemaparan tersebut tidak terlihat celah mereka membuat suatu kebingungan ataupun kalimat-kalimat yang berputar. Mereka tenang dalam berbicara, mereka tidak terbata-bata, dan tentunya setiap kalimat yang disampaikan bisa tersampaikan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan untuk cawapres ataupun kandidat nomor 1, ada hal-hal yang kemudian menurut pandangan saya perlu untuk saya sampaikan dalam tanggapan ini, yang dimana beberapa kali terlihat paslon 01 menunduk ketika ia menyampaikan visi misinya. Hal ini tentunya akan memberikan suatu perspektif bagi kita bahwa adanya kurang penguasaan materi ataupun kurang menguasai visi misi, sehingga terlihat beberapa kali menunduk untuk memperhatikan kembali tulisan-tulisan visi misinya. Nah, hal ini yang kemudian perlu untuk diperhatikan, sehingga dalam berkomunikasi tentunya penguasaan atas topik materi yang akan kita sampaikan itu perlu secara baik dikuasai agar tidak mengganggu konsentrasi daripada pendengar yang melihat kita menunduk atau menoleh ke kiri baik maupun menoleh ke kanan. Dan juga terlihat beberapa kali terbata-bata dan terburu-buru. Nah, ini perlu untuk diperhatikan oleh setiap komunikator bahwa dalam menyampaikan argumen gagasan itu perlu disesuaikan ketenangannya agar tidak terbata-bata dalam menyampaikan suatu argumen. Nah, tapi kalau kita melihat dalam
pemaparan maupun dalam debat tersebut sangat terlihat bahwa paslon 01 sangat ekspresif dalam menyampaikan argumennya. Beliau terlihat sangat santai, sangat leluasa dalam menguasai panggung. Itu merupakan hal yang sangat baik yang ditunjukkan oleh paslon 01. Juga begitu pula paslon 02 dan 03 yang cukup menguasai panggung dalam pemaparan visi misi. Nah, dalam sesi berikut, sesi kedua, di mana dalam pendalaman visi misi, ketika ketiga capres diberikan pertanyaan oleh setiap panelis, nah terlihat bahwa ketiganya memiliki penguasaan materi yang baik, ketiganya memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dilontarkan oleh panelis. Nah, hal ini merupakan suatu poin yang baik yang menurut Aristoteles dalam ketiga teori retorikanya, bahwa hal yang terpenting dan yang paling utama adalah logos, di mana logos berkaitan dengan penguasaan, berkaitan dengan logika kita, berkaitan dengan pengetahuan akan fakta-fakta yang ada. Hal ini akan menunjang kita dalam berkomunikasi. Nah, hal ini sangat baik ditunjukkan oleh ketiga paslon, di mana ketiganya memiliki logos yang baik sehingga pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dapat diberikan dengan baik, dengan leluasa dan dengan luas. Nah, tentunya ini menjadi hal yang menarik yang kemudian menjadi pertimbangan terbaik melihat pengetahuan daripada ketiga paslon yang tidak diragukan lagi, terbukti dari jawaban-jawaban, tanggapan-tanggapan yang disampaikan, itu disampaikan dengan leluasa, dengan sangat baik, dan dengan penuh pertimbangan yang logis dan dengan fakta-fakta yang baik. Nah, kita melihat juga pada sesi selanjutnya, yang dimana pada sesi ketiga mengenai interaksi antar kandidat, di mana ketiga kandidat akan saling memberikan pertanyaan yang kemudian dijawab oleh kandidat lainnya. Nah, dalam sisi ini terlihat ketiganya sangat baik dalam forma mereka, menunjukkan sikap yang baik, jawaban-jawaban yang terbaik. Namun ada sedikit kekeliruan bahwa ketiganya tidak kemudian menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan, tapi ada unsur pembelaan diri yang dimana mereka lebih menunjukkan argumen-argumen yang kemudian memberikan penjelasan atau klarifikasi guna memberikan perlindungan terhadap diri, karena melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada bahwa setiap paslon ingin memberikan pertanyaan yang kemudian menyerang, yang ingin berkaitan dengan bagaimana kualitas daripada paslon-paslon berikutnya atau paslon-paslon lainnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat terlihat bahwa paslon yang diberikan pertanyaan akan kemudian menjawab dengan memberikan perlindungan terhadap diri sendiri dengan jawaban-jawaban klarifikasi yang kemudian bertujuan ingin memberikan penjelasan bahwa pertanyaan yang ditujukan itu akan merujuk atau akan membuat suatu jawaban yang kemudian bisa menjatuhkan lawan daripada si penanya. Nah, sehingga hal ini juga perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, bahwa dalam menjawab juga setiap orang perlu untuk memperhatikan bahaya daripada pertanyaan tersebut. Setiap komunikator atau komunikan perlu untuk melihat apakah tujuan pertanyaan tersebut baik untuk sebuah pencarian informasi ataukah akan merujuk pada suatu hal yang kemudian akan menjatuhkan diri sendiri dari jawaban yang kita berikan. Sehingga perlu klarifikasi, penuh penalaran yang lebih terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penanya dalam hal berkomunikasi. Karena pertanyaan-pertanyaan tidak selamanya akan merujuk kepada sikap ataupun bersifat mencari informasi, tetapi juga dapat berujung pada taktik atau trik untuk kemudian menjatuhkan lawan bicara. Sehingga setiap komunikator perlu memperhatikan emosi yang ada, sehingga tidak boleh terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menjebak. Setiap komunikator atau speaker perlu memperhatikan dengan baik setiap jawaban-jawaban yang akan diberikan, sehingga lawan bicara kemudian tidak akan mudah mencari celah untuk menjatuhkan ataupun untuk mengalahkan setiap lawan bicaranya. Sehingga ini merupakan tanggapan daripada saya melihat debat
cawapres yang telah terjadi lalu. Kiranya jawaban-jawaban ini maupun tanggapan-tanggapan ini merupakan tanggapan-tanggapan yang objektif, yang kemudian berasal dari pemikiran saya ketika melihat debat yang ada, sehingga setiap tanggapan-tanggapan ini dapat menjadi informasi yang baik, dapat terus memberikan pengetahuan bagi setiap penonton yang menontonnya, sehingga dalam pemilu nantinya setiap orang yang pergi ke TPU dapat menyumbangkan suara yang baik dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang baik dalam bidang komunikasi daripada ketiga paslon tersebut. Karena komunikasi menjadi hal terpenting dalam setiap kehidupan masyarakat. Komunikasi akan terus ada dan tidak dapat menghilang dari setiap interaksi antar masyarakat, antar setiap orang. Oleh karena itu, ketiga cawapres maupun capres perlu untuk memperhatikan cara berkomunikasi, karena cara berkomunikasi merupakan hal terpenting yang perlu untuk terus dimiliki, terus dikembangkan, dan terutama yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa pengetahuan atau logos menjadi hal utama, sehingga penambahan data dalam pikiran masing-masing, dalam otak masing-masing perlu untuk terus ditambah, terus dikembangkan, sehingga dalam berkomunikasi hal tersebut tidak akan mengganggu, tidak akan menghambat. Dalam debat cawapres ini kita melihat bahwa hal tersebut menjadi hal yang baik, hal yang sangat diperlukan, sehingga tidak ada jawaban-jawaban yang kemudian terbata-bata, kemudian mengambang kemana-mana, yang kemudian berputar di itu saja, dan pada akhirnya akan membuat setiap pendengar menjadi bingung, menjadi tidak percaya diri, dan menjadi kurang paham terhadap jawaban maupun kalimat-kalimat yang disampaikan. Mungkin ini tanggapan dari saya terhadap debat cawapres yang ada. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.